Oke, udah kelihatan ya? Kelihatan Kak? Oke, sebentar. Jadi eh kita bikin onboarding page. Udah ada yang tahu onboarding page belum sebelumnya? Kalau yang belum tahu, onboarding page itu Belum. kalau kita misalkan download aplikasi gitu ya, di mobile, dan terus sebelum sebelum kita masuk ke home-nya atau sebelum kita gunain aplikasinya, biasanya ada onboardingnya dulu tuh. Jadi ibaratnya dikasih tahu dulu ini aplikasi tentang apa, yang biasanya tuh actionnya cuma next 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 doang, sama ada tulisan-tulisannya sama ilustrasi. Nah itu sebutannya onboarding page gitu. Nah itu Oh, berarti yang gambarnya atas biasa atas ilustrasi, bawahnya ya, teks-teks gitu aja ya? ya betul. Nah itu fungsinya sebenarnya untuk uh, si user biar lebih paham tentang si produk atau si aplikasi tersebut, kayak gitu gunanya onboarding page itu. Jadi apa ibaratnya permulaan dulu lah sebelum mereka gunain aplikasinya, kayak gitu. Sama kayak misalkan kita di dunia kerja pun ada onboardingnya dulu kan. Kalau misalkan kita kerja, sebelum hari kita benar-benar kerja, biasanya ada onboardingnya dulu tuh. Kita dikasih tahu kita harus ngapain aja, ini kantor ngapain aja, kayak gitu. Di aplikasi pun sama kayak gitu. Oke, jadi langsung aja ya kita praktek. Eh, di sini gue gunain rasionya, rasio Android ya, 360 kali 640. Terus yang kedua di sini gue mau nambahin status untuk di atasnya biar kelihatan lebih real. Ini sambil direcord Kak? Iya, saya record kok. Nanti kalau misalkan nggak masih ada yang kelewat, bisa lihat di YouTube aja kayak gitu. Soalnya kayaknya kalau ngeliat sekali pasti banyak lupa. Iya. Oke, jadi gini. eh Biasanya sebelum kita bikin isinya nih ya, isi si patch apapun itu, kalau saya itu biasanya udah mikirin apa aja sih yang bakal ada di dalam patch tersebut gitu, yang bakal dipakai berulang-ulang gitu. Yang otomatis saya tahu itu ya pasti button, karena setiap patch pasti nggak setiap patch sih, pasti button itu ibaratnya ya harus ada lah, nggak mungkin misalkan aplikasi nggak ada buttonnya kan, nggak mungkin gitu. Jadi udah pasti yang pertama itu kita bikin button gitu. Nah bikin button di sini biar rapi dan biar enak juga digunain ya. Di sini saya coba terapkan komponen ya gitu. Nah, jadi pertama kita buat button dulu nih. Button pun ada banyak tipenya ya. Nah ini kita bikin button pakai frame ya, nggak pakai rectangle kayak gini. Ini pakai frame. Misalkan ini field button. Nah sebentar. Nah di sini saya gunain auto layout untuk ngatur paddingnya doang. Nanti setelah jadi pun auto layoutnya saya lepas gitu. Jadi untuk gunain auto layout tadi, misalkan dari awal, nah ini kan masih frame biasa ya, kelihatan di sininya belum auto layout. Nah kita klik yang frame 2 ini, terus mencet shift A. Nah ini dia jadi auto layout. Nah gunanya auto layout itu nanti kita bisa ngatur si teksnya ini dengan padding yang otomatis kayak gitu. Nah ini kita jadiin rata tengah, terus atasnya kita bikin paddingnya 12 atau 16 boleh. Nah ini biarin aja 32. Nah, nah si button itu biasanya ada yang field itu yang ada warnanya, biasanya yang full, yang solid ya, atau sebutnya solid. Kita misalkan pakai warna ini deh. Kita rubah jangan 16, ketebalan kayaknya 12 aja. Oke. Nah terus untuk cornernya saya biasa pakai di
kelipatan 2 atau 4 ya. Misalkan kita pakai 4, masih kurang pakai 8. Nah, kita bikin satu button dulu nih yang field button. Yang kedua, kita bikin satu lagi. Kita bikin secondary-nya atau yang pakai outline gitu biasanya, atau sebutannya sih umumnya ghost button. Gitu. Nah, ghost button ini biasanya kan dia fungsinya secondary ya. Kalau yang field button gini atau solid button gini biasanya dia main button dia. Fungsinya itu untuk satu action yang benar-benar main action dari si patch tersebut kayak gitu. Ini kita rubah. Nah, ini kan kayak gini. Nah, terus dari si dua komponen ini, bentar, ini kita jadiin komponen dulu ya. Nah, ini cara jadiin komponen, kita klik frame ya. Terus di atas ini ada create komponen. Yang ini juga. Ini kita ganti dulu namanya jadi field button. Yang ini jadi ghost button. Oke, setelah itu ini dua ini kita select kayak gini. Nah, kalau dilihat di sebelah kanan ada combine as variants. Nah, ini diklik kalau udah diselect dua-duanya. Nah, ini combine as variant gunanya ketika kita coba kita gunain satu button yang ini ya. Kita taruh sini. Nah, misalkan ini kita pengen ganti gitu jadi yang si ghost button, tinggal lihat ke sebelah kanan sini di komponen 1 nih, di bawahnya ada field button kan. Nah, ini tinggal kita rubah jadi ghost button. Nah, kayak gitu. Itu fungsinya untuk dari yang varian tadi kayak gitu. Nah, ini belum selesai bikin buttonnya. Kita ada bikin button yang lain. Jadi di jenis button itu ada yang sticky button. Sticky button itu kalau yang kalian tahu, misalkan di sini ada space kayak gini ya. Nah, biasanya dia button yang kayak gini nih. Dia netap terus di sini di bawah terus. Jadi misalkan kalian nge-scroll gitu ke atas ke bawah, si button ini tetap ada gitu. Nah, itu sebutannya sticky button. Nah, kita buat sticky button itu nanti kita gunain dari button komponen yang ini nih. Oke, pertama kita buat dulu frame-nya ya. Frame-nya kita samain lebarnya kayak lebar si page-nya ini 360. Nanti kalau udah, kita copy yang dari komponen 1 ini ke frame 2 ini. Nah, karena di sini paddingnya saya kiri kanannya itu 16, kita samain dulu 16. Atasnya juga, atas bawahnya juga dibikin 16 aja. Nah, ini bikin manual aja digesernya, nggak usah pakai auto layout. Nah, terus gimana? Biar dia kiri kanannya sama ya, tinggal tarik aja. Jadi nggak apa-apa misalkan buttonnya ini auto layout, kalian geser aja. Soalnya si teksnya ini dia bakal ngikut ke tengah terus karena di setting yang auto layout pertama tadi. Kalau kita lihat di sini dia di tengah nih. Gitu. Jadi kalau misalkan kita ini rubah samping, nah dia jadi kayak gini. Kayak gitu. Makanya kalau mau bikin button, biasanya button kan teksnya itu di tengah terus ya. Jadi usahain langsung diubah settingan auto layoutnya, si kontennya jadi di tengah kayak gini, kayak gitu. Oke, tinggal kita tarik, tinggal kita pasin aja sama si ininya. Paddingnya 16, jadi kiri kanan atas bawahnya 16. Nah, ini yang sticky button kayak gini nih, gitu. Nah, kalau udah jadi, kita bisa juga bikin. Jadi kan ada dua modelnya, yang satu button kayak gini, sama ada yang buttonnya dua nih, kanan kiri gitu ya. Nah, yang kanan kiri itu fungsinya nanti yang jadi si dua button ini digunain tuh. Oke, caranya gini. Cara bikinnya biar cepat, kita kan mau ngatur, berarti ini dibagi dua kan. Cara bagi duanya itu tinggal di sebelah kanan sini 328 ini di slash atau bagi.
terus jadi dibaginya 2. Nah, itu dia kayak ibaratnya kayak kalkulator lah. Jadi dia langsung dibagi jadi 2, yaitu hasilnya 164 gitu. Kalau misalkan nggak percaya, nah ini kita duplikat aja. Nah, sama kan gitu. Cuman ini belum ada jaraknya berarti kan antara kiri kanan. Berarti biar ada jaraknya, udah dibagi 2 tadi, ya tinggal dikurangin aja. Misalkan antar button kita pengen kasih jarak 16, berarti kita masing-masing button ini kita kuranginnya 8, jadi minus 8 gini. Nah, ini jadi 156 kan. Nah, kalau udah kayak gini ya tinggal diduplikat. Terus kita lihat. Nah, ini udah 16, kesininya berarti 16 juga tuh. Karena tadi hasil dari ini yang pertama ini kan 328 dibagi 2. Terus habis dibagi 2 dikurang 8. Nah, jadinya hasilnya 156. Nah, terus kalau udah kayak gini, ini tinggal kita rubah aja nih, kayak yang pakai yang tadi itu. Yang tinggal kita rubah jadi ghost button. Nah, 2 ini juga bisa dijadiin komponen kayak gini. Kita kasih varian. Nah, kalau udah kayak gini enak. Kita misalkan bikin di sini ya. 1. Terus kita misalkan mau ganti pakai yang 2 button ini, tinggal kasih yang satunya itu ya. Sebentar, kita rubah namanya dulu. Tadi belum keubah namanya. Ini kita ubah jadi sticky button single. Yang ini sticky button double misalkan. Ini kita mau jadi komponen lagi, terus kita combine as variants. Nah, ini cara buat button ya, biar enak digunain ke depannya gitu. Nah, terus sebelum kita lanjut, saya mau ngambil aset dulu nih, karena di dalam onboarding kan biasanya ada ilustrasi ya. Nah, ilustrasi di sini saya mau gunain yang udah saya pakai, yang udah saya bikin sebelumnya. Jadi biar nggak makan waktu bikin dari awal, kita coba pakai yang ini. Ini fillnya kita hilangin aja. Nah, oke. Nah, biasanya di dalam onboarding page itu kan ada title ya, ada copy titlenya, misalkan titlenya. Nah, kalau misalkan kalian cuman buat mockup gitu ya, belum tahu harus diisi apa kontennya, bisa pakai lorem ipsum dulu kan. Nah, lorem ipsum itu ada plugin saya juga. Misalkan kalian pilih title yang ini, terus dipilih plugins lorem ipsum. Nah, ini jadi biar cepat. Nah, ini bisa pilih dia mau word, sentence, atau paragraph gitu. Nah, misalkan di sini saya pakai 14, untuk title 14 ya biasanya. 14 dan ini, dan untuk si bodinya saya pakai 12 gitu, dan si ukurannya jadi reguler. Nah, ini tinggal kita geser gini, kita bikin rata tengah, ini kita hapus. Nah, biasanya antara title dan body copy itu berbeda warna tuh. Untuk title biasanya pakai bawaan dari ininya aja sih, bawaan dari Figma-nya itu pakai yang ini nih, gray 1. Dan untuk yang body copy-nya kita bisa pakai yang gray 3 ini nih. Nah, kayak gini. Kalau misalkan masih kurang panjang, bisa tambahin pakai lorem ipsum yang tadi tuh, kayak gitu. Nah, ini ilustrasinya udah ada. Nah, ini kedua, jarak antara title dan si bodinya ini biasanya saya gunain di angka 8 pixel kayak gitu. Misalkan titlenya 14 dan si bodinya 12 size nya. Nah, itu jaraknya saya pakai 8 kayak gitu. Dan ini bisa diatur, misalkan mau sesuai padding, misalkan 16 juga boleh.
gini misalkan. Terus kita butuh button nih yang tadi, tinggal dicari aja dari sini, di copy paste di sini. Nah ini kan kita bisa rubah teksnya, jadi misalkan continue ya, kayak gitu. Nah biasanya di dalam onboarding itu kan ada pilihan untuk skip ya, atau lewati lah. Jadi misalkan user yang nggak perlu tahu onboarding itu biasanya dia langsung skip gitu, dia malas baca-baca, karena kan ada biasanya di onboarding itu ada beberapa page ya yang harus dibaca gitu. Nah ini kita kasih fitur skip untuk si user, gunanya untuk itu. Jadi bagi user yang nggak mau baca ya tinggal skip aja. Nah biasanya button skip ini kita bisa ganti buttonnya, cara bikinnya pakai teks biasa aja. Terus nah ini di decorationnya ini kita pakai underline kayak gini. Nah warnanya ya kita kasih warna sendiri, misalkan warna secondary-nya warna oranye kayak gini. Nah ini antara button dengan body saya biasanya pakai 16 kayak gini. Ini kita bikin 12 bener. Nah ini udah jadi nih patch yang pertama misalkan. Terus kita bikin patch yang kedua. Nah di patch kedua biasanya kan buttonnya udah nggak continue doang nih. Si user dikasih fitur untuk kembali ke patch sebelumnya kan, buat baca lagi kayak gitu. Nah ini bisa kita ganti langsung pakai yang tadi, jadi yang double kayak gini. Berarti ini tinggal kita ubah jadi back misalkan, yang ini continue kayak gitu. Nah kontennya kan tadi berubah nih, cuman ilustrasinya aja kita ganti, misalkan pakai ilustrasi yang ini. Tuh. Nah ini kan udah jadi nih. Biasanya onboarding tuh ada lebih dari satu page udah pasti, karena biasanya ngejelasin produksi aplikasi tersebut kan. Nah di sini kita contohinnya bikin 3 patch, dan patch terakhir nanti sukses onboardingnya gitu. Nah ini bikin satu lagi, tinggal di duplicate. Ini saya ganti lagi misalkan ini aja, ini aja deh. Oke. Nah udah kayak gini, berarti kita bisa ngeprototypingin ini si patch yang ini kita masuk ke prototype. Ini kan continue, berarti dia ngarahnya ke sebelah kanan ini ya. Nah ini tinggal diklik yang button dalamnya nih, klik kiri 2 kali, terus tarik plusnya ini ke sini. Ini basic prototype ya. Oke, nah terus kalau mau back, kita kasih fungsi juga si backnya ini untuk balik ke sebelumnya, ke sini gitu. Nah ini juga continue-nya dan seterusnya kayak gitu. Ini continue berarti ke kanan, si back ini ke kiri kayak gitu. Nah ini kita coba tes dulu. Sebentar, tadi on click. Oh yes. Nah bener kan, kalau tadi kita continue dia ke sebelah kanan, terus continue lagi ke kanan, terus kalau back ke sebelumnya tadi ya, ini juga back sebelumnya gitu. Berarti prototipenya bener. Dan selanjutnya kita mau bikin patch terakhir dari si onboardingnya. Jadi patch kayak patch sukses kalau dia udah ngelewatin onboardingnya itu. Ini kita hilangin dulu. Berarti di sini yang terakhir tulisannya finish.
Ini kita ganti lagi ilustrasinya, misalkan pakai yang ini deh. Jadi ini akhir dari onboardingnya, misalkan. Oke. Berarti kan flow-nya gitu ya. Misalkan dari continue dia ke sini, dia baca ini, baca ini, baca ini. Nah, atau enggak kalau skip ya bisa juga nanti kita bikin fungsinya jadi langsung ke bagian akhir dari onboardingnya. Nah, saya mau bikin animasi untuk bagian akhir onboardingnya nih. Jadi misalkan si finish ini diklik, nanti si layarnya ini si page-nya ini berubah warna jadi warna biru semua gitu, atau warna hijau karena hijau itu kan melambangkan sukses ya, kayak gitu. Nah, caranya itu ketika udah buat page yang terakhir ini, kita duplikat lagi salah satu dari sini. Sebentar, kita kasih satu button dulu, satu circle di belakang ini kita taruh. Jadi taruh paling belakang aja. Nah, ini si Eclipse 25 ini udah ada di paling belakang ya. Kita kasih dia warna biru aja deh, sama biar sama kayak buttonnya. Nah, ini kita duplicate. Terus si lingkaran yang tadi tuh, si Ellipse 25 ini kita nah ini si fillnya kita hilangin, fill yang dari buttonnya ini. Nah, ini kita besarin aja kayak gini. Nah, ini kita coba cek dulu ya, bener apa enggak si prototipenya. Nah, jadi ada efek kayak gitu tuh. Misalkan dilihat, ini pas finish terakhir, dia berubah warna gitu. Nah, ntar tinggal sesuaiin aja kontennya. Misalkan di sini saya nggak pakai ini lagi. Berarti ini skipnya udah nggak ada ya, karena di sini kan udah bagian akhir dari onboardingnya. Dan mungkin si buttonnya juga di sini nanti kita rubah jadi button continue lagi biar masuk ke bagian homepage berarti terakhirnya gitu. Atau nggak usah pakai button, bisa pakai time box. Misalkan kita udah masuk ke finish, terus nanti dia ada hitungan countdown sendiri, misalkan 5 detik langsung masuk ke bagian home gitu. Itu bisa juga gitu. Jadi misalkan di sini kita nggak usah pakai button lagi. Coba kita lihat. Oh ya. Nah, ini misalkan karena ini warnanya udah berubah, jadi si teksnya pun kita ubah ya warnanya. Kalau warna hitam terlalu tabrakan, jadi kita bisa pakai warna putih aja. Ini body copy-nya bisa ganti lagi gitu. Nah, misalkan di sini sukses atau enggak congratulations. Nah, untuk si ininya, si icon si ilustrasinya saya buat manual, coba ya. Sini saya pengen bikin ada animasinya sedikit. Jadi kita buat frame dulu. Kita buat frame, terus kita buat circle. Oke, nah ini kita kasih warna hijau ya. Misalkan tes dulu di sini warna hijaunya masuk apa enggak. Misalnya kita kasih warna hijau. Oke, hijau yang terang aja. Nah, ini kita kasih warna hijau. Terus kita kasih tanda checklist, bikin manual. Kita rounded, ininya kasih warna putih, terus joinnya kasih patah. Nah itu tadi bedanya. Misalkan awal default tuh dia tajam gini ya, kalau mau dirubah jadi tumpul atau rounded bisa pakai yang ini gitu. Oke, terus ini kita jadiin komponen
karena mau dianimasiin. Ini sama ini kita grouping, terus ini kita taruh bawah sampai dia nggak kelihatan. Ini kita duplikat ya, yang ini kita duplikat, terus kita detach instance-nya biar nggak jadi master komponen dulu, soalnya mau dirubah. Nah, ini grupnya yang tadi kita ketengahin kayak gini. Nah, ini baru kita jadiin master komponen lagi. Nah, si dua ini kita jadiin varian. Setelah jadiin varian, di sini kita kasihin dia prototype. Misalkan dari sini ke sini itu si interactionnya kita ganti jangan on click, kita ganti jadi after delay. Nah, after delay ini fungsinya ketika kita habis nunggu 800 ms ini si actionnya itu baru muncul kayak gitu. Jadi misalkan kita nunggunya 1000 ms. Nah, ini smart animate-nya kayak gini. Ya, animation-nya pakai smart animate, jangan lupa biar ada animasinya. Oke, berarti dua ini background-nya kita hapus, kita hide aja. Nah, ini kita gunain di sini. Oke, ini coba kita tes. Continue. Nah, ini terakhir finish. Nah, kelihatan ya animasinya kayak gitu tadi. Kita ulang lagi, continue, finish. Nah, muncul sininya kan. Nah, itu tadi karena efek si ininya, si prototype tadi. Ini kan after delay. Jadi after delay 1000 ms atau 1 detik ya. Jadi setelah 1 detik yang tadi di bawah ini dia muncul ke sini ke atas gitu. Misalkan kita mau bikin cepat, bisa juga misalkan 500. Jadi setelah 500 milisecond dia baru muncul. Jadi kita coba lebih cepat. Nah, dia langsung kayak gitu kan. Oke, terus berarti di sini kurang button yang ini. Kita nggak usah pakai button lagi, nggak apa-apa. Atau langsung masuk ke bagian home-nya nanti. Nah, tapi di sini saya nggak ngejelasin, nggak bikin bagian home-nya ya. Jadi cuman sampai prototyping yang tadi aja. Jadi ibaratnya ini udah masuk ke home lah. Nah, misalkan di sini home, misalkan udah masuk ke bagian home. Berarti biar kita kasih countdown otomatis ke sini, sama kita prototipenya pakai after delay juga. Nah, ini after delay, cuman kita lebih lamain, misalkan 5000 ms atau 5 detik gitu. Yang ini kita rubah lagi, tadi jadi 1000 aja. Nah, ini kalau kita lihat continue, finish. Nah, ini selama 5 detik. Nah, dia baru masuk ke home gitu. Nah, jadi fungsinya itu dari awal tadi kita buat button, tadi udah dikasih tahu ya. Button biar enak, karena button itu jangka panjang pasti ada terus dan pasti dipakai terus. Seenggaknya kita bikin yang rapih dulu nih si button-button ini gitu. Jadi kita bikin komponen dulu, kita bikin variants, karena kedepannya juga biar enak ketika kita bikin yang ini terus kita pengen ganti jadi yang double, bisa kayak gini langsung diganti. Terus kalau mau balik lagi tinggal gonta-ganti di sini gitu. Dan selanjutnya yang tadi untuk prototyping ya, prototyping basic ya, karena saya bilangnya di sini ngejelasin prototyping yang basic, yaitu tadi misalkan kita mau prototyping dari page 1 ke page selanjutnya, tinggal kita pilih misalkan si button ini, kita pilih, klik 2 kali, tinggal ditarik ke page yang mau kita tuju kayak gitu. Nanti tinggal pilihannya, actionnya tinggal pilih dari sini nih. On click atau after delay atau on drag, atau bisa pakai juga key gamepad. Key gamepad biasanya kalau misalkan ada desktop sih, atau versi desktop. Jadi ntar kita bisa ngatur key gamepad ini pakai keyboard kita. Misalkan kita pencet space bar, baru dia aktif si prototype-nya kayak gitu.
Nah, ini juga bisa pakai mouse enter, mouse left, mouse down, mouse up. Ini biasanya buat versi desktop ya. Cuman kalau untuk mobile biasanya cuman pakai on click aja sih kayak gitu. Paling on click, on drag gitu dong, sama after delay. Oke, selanjutnya terakhir deh. Yang terakhir itu ini sebenarnya bisa dianimasiin lagi ya. Si yang ini misalkan kita buat lebih menarik lagi. Kita aktifin dulu. Kita taruh. Ini kita duplikat. Kita taruh belakang sini. Oke. Di sini kita, nah ini tinggal diduplikat lagi aja di Ctrl D yang ini. Nah, ini yang tadi bulat-bulatan ini kita coba keluarin sedikit-sedikit. Jadi nanti kayak ada animasi si bulatannya ini, ada animasi kayak bulatan keluar lagi gitulah. Nah, ini bisa kita tongolin sedikit kayak gini. Yang ini juga, ini sebenarnya basicnya sih basic ilmu animasi ya untuk bikin gini karena frame by frame. Kita hide. Oke, nah ini tinggal di prototyping lagi. Jadi semuanya after delay ya. Jadi dari sini ke sini after delay. Nah, cuman after delaynya ini kita bikin cepat kalau yang dari sini ke sini. Misalkan di sini kita coba bikin berapa ya? 300 dulu. Terus ininya 100. Nah, ini agak tricky soalnya kita harus nyoba-nyoba nih. Misalkan mau bikin animasi kayak gini. Nyoba-nyoba di bagian angka ininya nih, after delaynya. Coba kita bikin 300 semua dulu. Nanti kita lihat hasilnya gimana. Oke, tadi udah dimasukin ke sini, jadi tinggal kita lihat aja. Nah, itu kan masih kurang tuh berarti tuh. Tadi kalau dilihat kita ulang. Tadi dia kayak masih ngadet-ngadet tuh. Berarti si ininya nih, si after delaynya kelamaan. Berarti kita bikin satu aja, berarti 1 ms semua. Ini juga 1. Ini 1. Ini lupa ininya, backgroundnya dihilangin dulu. Nah, udah mulai agak bener, cuman pas awal-awal masih kelihatan si hijau-hijaunya tadi tuh. Nah, itu tuh. Dan masih kurang cepat untuk si animasinya. Berarti kita atur lagi di bagian prototype-nya. Jadi si after delay-nya ini misalkan ininya kita in and out, terus kita bikin jadi misalkan 10. Ini juga kita jadi in and out, kita bikin 10. Ini kita bikin 10. Dan ini juga kita bikin 10. Dan si yang ini tadi kita bikin hide dulu karena tadi kelihatan pas awal ya. Nah, ini kita hide dulu. Oke. Coba kita lihat lagi.
finish. Nah, cuman masih kecepatan ya. Nah, itu sebenarnya bisa diatur lagi bagian sininya. Cuman framenya ditambahin lagi yang lebih banyak. Jadi ibaratnya frame by framenya kita banyakin lagi. Kalau mau lebih rapi ya, jadi pelan-pelan dia jalannya. Kayak gitu. Oke. Jadi itu sebenarnya basic animasi kayak gitu. Nah, kalau saya jelasin sekarang sebenarnya agak lama sih kalau dibikin yang agak sempurna. Jadi mungkin hari ini itu aja dulu prakteknya live desainnya. Jadi kalau ada yang mau nanya silahkan. Ada yang mau ditanya masalah prototypingnya atau masalah komponennya? Oke, kayaknya nggak ada yang bertanya ya. Udah paham ya berarti ya. Kak izin bertanya Kak. Oke. Jadi gini, yang masih dibingungin itu cara pemilihan warnanya itu. Oh, Kadang suka bingung loh. hmm, kalau Mungkin iya itu ya. yang pertanyaannya itu. Oke. Pemilihan warna untuk apanya nih Mas? Untuk keseluruhannya atau untuk Iya, apanya? untuk keseluruhannya. Oke. Kadang buat kolaborasi warnanya itu kadang bingung tuh. Mhm. Jadi gini, kalau misalkan untuk portofolio ya, bikin portofolio UI, terus bingung pas bikin UI-nya itu warnanya apa? Sebenarnya kan banyak ya website yang nyediain warna, terus tinggal kita lihat referensinya aja kayak gimana kayak gitu. Nah, cuman kalau ibaratnya kalau bikin portofolio sendiri ya agak lebih gampang dibanding kalian bikin real product gitu. Misalkan kayak real product, misalkan kalian kerja gitu ya di perusahaan A misalkan. Perusahaan A itu memiliki warna misalkan merah gitu. Nah, berarti mau nggak mau produk kalian pasti main colornya itu merah gitu. Tinggal kalian tentuin nih nanti secondary colornya apa, terus accent colornya apa. Nah, nentuin secondary terus sama accent color itu bisa pakai metode yang warna itu yang pernah dijelasin sebelumnya di mana ya waktu itu ya. Nah, ini pakai ini bisa juga nih kayak gitu. Pakai monokromatik, analogus, komplementari, di antara ini dibaca aja, itu ini banyak teori ini. Jadi buat nentuin nentuin apa secondary color dan lain-lainnya itu. Dan untuk sebentar. Dan untuk misalkan kayak button gitu ya. Button kan fungsinya itu sifatnya penting ya. Apa penting dan dia general gitu. Berarti untuk warna buttonnya itu ngikutin warna main colornya si produk tersebut kayak gitu. Kalau misalkan bingung nentuin warna keseluruhannya ya sebenarnya sih baik lagi coba lihat-lihat referensi kayak gitu. Kalau misalkan bikin portofolio sendiri ya. Cuman kalau bikin produk yang real gitu dari kantor, biasanya kantor kan udah punya warnanya sendiri. Nah, tinggal ngikutin warna dari kantor itu aja. Dan selebihnya ya kita cari sendiri yaitu warna secondary-nya, warna aksennya, warna teks dan lain-lainnya itu. Gitu sih. Oh, baik Mas, baik Mas. Terima kasih ya. Sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Mas mau tanya, Oke. semisalkan mau buat prototyping semacam di Tokped itu kan dia di hover terus kemudian kursornya digeser ke bawah bisa ya Mas. Nah itu membuatnya kira-kira gimana ya Mas? Di hover terus digeser ke bawah ya. Iya, ha. Ya, itu bisa sebenarnya. Cuman jadi coba kita praktek dikit di sini ya. Kalau hover sebenarnya di dalam varian ini kita bisa bikinin hovernya juga nih, misalkan ini deh kita hover iya hover. Nah, misalkan si hovernya ini dari si button yang ini ya, berarti ketika hover warnanya kita rubah misalkan jadi sebentar.
Eh, di button yang ini di hover ya. Oh, dia ngaruh ke semuanya sih. Jangan, kalau bisa jangan dibikin di sini sih. Nah, kalau untuk hover yang tadi itu bisa misalkan mau bikin hover sendiri ya. Jadi di luar button yang tadi, di luar button yang udah dibikin ini, kita bikin sendiri. Nah, ntar interactionnya kita bikin dalam satu varian ini gitu. Jadi khusus untuk si hover yang bisa di drag tadi. Kalau dicontohin sih agak lama ya, misalkan button. Salah. While hovering, limit ya. Duh, nggak mau dia. Oh, pantesan. Salah. Tadi pas habis di hovering gimana, Mas? Actionnya? Jadi kalau kayak di Tokped terus beli-beli itu kan waktu kita hover ke tulisan kategori, terus muncul kayak drop down. Oh, iya. Nah itu. Nah, itu Nah, itu bisa. cara buatnya gimana kalau mau prototyping gitu loh, Mas. Iya, iya. Bingungnya itu sih. Nah, ini kan tadi kita bikin hovernya dulu ya. Pertama, Ya. kita bikin Iya. hovernya. Nah, selanjutnya berarti kita bikin nih dari sini misalkan. Oh, di dalam frame ini sih kita bikin ya segini deh. Nah, ini no clip content sebenarnya kan kayak gini ya, kurang lebih. Nah, kayak gitu ya. Iya, iya. Tapi terus misalkan itu di dalam apa yang drop down-nya kan ada tulisannya ya, Mas. Nah, terus kalau misal mau diarahin langsung ke bawah gitu bisa nggak ya, Mas? Model prototyping gitu. Diarahin langsung ke bawah. Maksudnya gini, misalkan ini kan apa yang hover kan tulisan tombol ASDS ini. Iya, Nah, terus misalkan di dalam kotak yang bawahnya itu misalkan ada kontennya lagi gitu. Iya, Nah, terus misalkan kontennya itu diklik itu bisa nggak ya, Mas? Oh, bisa. Terus nanti bisa diarahin gitu, Mas. diarahin ke page lain gitu maksudnya kan. Iya. Ya, bisa. Jadi, nah, tapi harus dibikin interaktif komponen semua nih, nggak bisa. Kalau ini kan basic prototype nih. Jadi satu persatu gini ya. Nah, itu kalau mau coba ya saya praktekin dikit deh. Iya. Soalnya agak bingung, Mas. Belum ada gambaran. Ini kita hapusin aja. Nah, misalkan sini title 1. Nah, berarti mau nggak mau kita bikin frame lagi 1. Kita hapus ini 360.
Oh, dia nggak bisa ya. Berarti ini duplicate aja lah. Nggak ada tulisannya. Oh, tulisannya di luar. Sebentar, ini berarti karena dia hover. Oh, nggak bisa ya. Hmm. Oh, iya, iya, iya. Sebenarnya kayak gini dia. Kayak gini. Oh, harus pakai frame. Hmm. Kayaknya ini agak lama sih, harus dipikirin dulu. Soalnya biasanya sih harusnya sih mau, misalkan ketika dia hover kayak gini dan dia diarahin ke bawah sini, dia kok nggak mau ya. Bisa pakai bisa sih mas sebenarnya. Jadi ini nanti dipakein dua frame. Jadi frame belakangnya ini tetap kayak gini dan frame keduanya itu nanti dibikin fillnya kosong. Jadi untuk nge-trigger si
nge-trigger si ininya doang nih, si hovernya gitu. Jadi kalau misalkan satu frame kayak gini jadinya kayak gini nih, dia nggak mau ketika dia ke bawah gitu. Karena pas udah ke bawah ini udah bukan areanya dia lagi kan. Iya. Ketika bukan areanya dia otomatis balik ke atasnya nih, ke sini. Nah kalau mau dibikin 2 frame, jadi kita bikin frame 1 buat si button ininya, dan frame kedua itu dikosongin fillnya, jadi buat nge-trigger doang, nge-trigger si hovernya, tapi dibikin lebar sampai bawah gitu, ditarik sampai bawah gitu. Jadi pas jadi sama nih, yang kedua juga kan kita duplikat dari sini ya. Jadi yang kedua itu ada si triggernya tadi tuh yang ditarik sampai bawah. Jadi ketika kita ngeklik kayak gini kan, si triggernya itu berarti udah sampai bawah, jadi dia nggak bakal balik lagi tuh ke atas. Kayak gitu. Nah setelah itu ya tinggal bikin satu komponen lagi ya, satu patch lagi. Misalkan yang ini ya tinggal diklik di prototyping aja, tinggal diarahin ke misalkan ke sini kayak gitu. Nah sebenarnya patch yang mau dibikin kayak gitu harus dibikin komponen sendiri kayak gini nih, nggak bisa pakai prototyping yang basic kayak gini, kayak gitu. Ya. Oke Mas, makasih Mas. Ya sama-sama. Oke, udah jam 5:07. Kayaknya sudah waktunya kita menyiapkan berbuka puasa. Ntar kalau kelamaan pada nggak buka nih. Di record nggak sih sering-sering biar saya bisa lihat lagi animasi ya. Di record kok, tenang aja. Oke, karena udah jam segini diudahin dulu. Ada saran nggak buat ke depan mau praktek apa lagi? Jadi biar dari kitanya enak mau ngasih prakteknya nggak bingung, sesuai sama yang kalian lagi butuhin. Kalau belum ada ide ya nggak apa-apa, bisa nanti di grup aja kasih taunya. Atau ada yang mau ngomong? Ya silakan. Kayaknya bikin halaman awal enak deh Kak, jadi kayak berlanjut gitu. Halaman awal tuh gimana maksudnya? Enggak, ini kan udah bikin yang next ini. Oh, nanti lanjut ke home gitu. Iya, lanjut ke home. Lanjut ke home. Oh, jadi, ya bisa sih. Jadi berlanjut. Misalkan sampai akhir ya. Gitu. Oke. Sama sebenarnya mungkin bisa kali ya, kayak dikasih ibarat kayak dikasih PR gitu. Jadi misalkan pada ngerjain gitu bareng, karena kan ini udah dikasih tahu nih, percuma kalau nggak dipraktekin gitu. Jadi ntar biar kita biar dari saya nanti meriksain satu-satu apa udah benar bikinnya atau belum kayak gitu. Jadi biar ada hasilnya juga. Boleh Kak. Oke, nanti untuk case-nya saya pikirin dulu sama si Valin. Case-nya apa, karena ini harus ada case-nya juga sekalian ya, biar produknya biar nggak kosongan banget gitu, biar nggak bingung juga bikin tampilannya kayak apa gitu. Untuk YouTube-nya kira-kira tayangnya kapan Kak? Yang ini sekarang ini? Yang sekarang ya mungkin nanti malam sih, soalnya ini saya mau ada acara juga sih. Jadi mungkin diuploadnya malam ya, besok udah bisa dilihat lagi. Oke, makasih Kak. Oke, sama-sama. Oke, segitu dulu berarti ya. Val, ada yang mau ditambahin nggak, Val? Mas mau tanya Mas. Waduh, ya. Mau saran. Oh, iya. Gini Mas, kan saya ada ini Mas, personal project yang nggak kepake gitu. Misal kalau mau dibuat referensi atau sekalian mau sambil kayak ngasih kritik saran juga boleh Mas. Soalnya udah buat tapi percuma kalau nggak dipakai gitu. Oh ya, di share aja di grup Mas. Oh ya, nanti tak share linknya ya Mas. Ya boleh. Oke, siap. Makasih Mas. Yo, sama-sama. Oke. Val, ditutup aja Val. Pertemuan hari ini sampai sini aja. Makasih buat yang udah nyimak dari awal sampai akhir. Ketemu 2 minggu lagi ya Mas ya? Apa? Ketemunya 2 minggu lagi kan? Iya, 2 minggu lagi berarti ketemu ya. Ketemu 2 minggu lagi. Ya semuanya. Oke. Ya semuanya. Oke. Terima kasih ya semuanya yang udah join. Terima kasih Val. Terima kasih. Oke.